Saya Magdalena D.N.C. Tabaria dengan NIM 106200047 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Bakti-Wiyata Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi insisif sentral rahang bawah, gigi insisif lateral rahang bawah, dan gigi canines rahang bawah berdasarkan 5 aspek, yakni aspek labial, aspek lingual, aspek mesial, aspek distal, dan aspek insisal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gigi insisif sentral rahang bawah yang dilihat dari 5 aspek. Yang pertama aspek labial. Nah, pada aspek labial ini mahkotanya itu simetris. Dan sudut mesial insisalnya itu lancip, sedangkan sudut distal insisalnya lebih bulat. Kemudian akarnya itu lebih bengkok atau mengarah ke bagian distal. Dan gigi insisif sentral ini merupakan gigi terkecil dalam gigi gerigi permanen. Selanjutnya pada aspek labial ini mesial facial line angle-nya lebih panjang daripada distal facial line angle. Nah, selanjutnya aspek lingual. Pada aspek lingual ini yang membedakannya dengan aspek labial, yakni pada aspek lingual terdapat singulum pada bagian tengah, namun singulumnya kecil dan tidak begitu terlihat. Tidak terdapat tuberculum dan linjer marginal mesial dan linjer marginal distalnya tuh sama panjang. Kemudian yang berikut dari aspek mesial. Pada kontur servikal lainnya, pada mesial itu dia lebih mengarah ke lingual dan berbentuk cekung, sedangkan pada distal kontur servikal lainnya itu tidak begitu cekung. Selanjutnya dari aspek insisal itu tidak ada putaran distolingual dari tepi insisal dan terdapat singulum pada bagian tengah. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan morfologi dari gigi insisif lateral berdasarkan 5 aspek. Yang pertama dari aspek labial. Nah, pada aspek labial ini sudut distoinsisalnya itu membulat, sedangkan sudut mesial insisalnya itu lancip. Tonjolan distal mahkotanya itu jelas dan insisal edge-nya kelihatan miring ke distal. Nah, untuk akarnya itu sama dengan insisif sentral, yakni mengarah ke distal. Kemudian yang berikut dari aspek lingual. Pada aspek lingual ini singulumnya berada di tengah, linjer marginal mesial lebih panjang daripada linjer marginal distal. Untuk akarnya juga sama mengarah ke distal. Fosanya terlihat dan ringernya lebih berkembang. Nah, pada aspek mesial dan distal ini yang membedakannya yaitu pada kurvatur servikal lainnya, yang mana pada mesial kurvatur servikal lainnya tuh lebih sejajar ke insisal daripada kurvatur servikal lain pada distal. Nah, pada aspek insisal ini dia lebih mengarah ke distal daripada mesial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi gigi canines rahang bawah. Yang pertama berdasarkan aspek labial. Pada aspek labial ini mahkotanya lebih sempit ke mesiodistal.
Kemudian linjer tonjol mesial lebih pendek daripada linjer tonjol distal. Kemudian linjer tonjol mesialnya ini hampir horizontal. Kemudian ujung akarnya itu lebih tumpul dan mengarah ke distal. Kemudian yang berikut pada aspek lingual. Singulum di tengah atau mendekat distal. Permukaan lingualnya lebih licin. Linjer lingual dan fossa kurang jelas. Yang membedakan antara aspek mesial dan distal yaitu pada konfaktur lainnya, yang mana pada aspek mesial konfakturnya itu lebih condong ke insisal, yang mana insisalnya itu lebih mengarah ke lingual. Sama halnya dengan distal, pada bagian insisalnya itu lebih mengarah ke lingual. Dan yang membedakannya lagi yakni pada cervical line, yang mana cervical line pada mesialnya itu lebih cekung daripada pada distal. Pada aspek insisalnya ini, insisal ridge-nya seperti membentuk huruf V, dan pada aspek insisal ini juga insisal edge-nya itu lebih mengarah ke lingual. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai morfologi gigi insisif sentral rahang bawah, gigi insisif lateral rahang bawah, dan gigi canines rahang bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.